Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Saya nggak tahu nih kabar baik atau kabar buruk bagi kita warga Indonesia dan Palestina. Karena bagaimanapun juga harus waspada setiap kali ada rencana apapun dari Presiden Trump berkaitan dengan Palestina. Karena bagaimanapun Trump ini dikenal sebagai pendukung utama dari Israel. Nah, sekarang ini kita mendapat kabar terbaru. Presiden Trump itu memutuskan tidak jadi merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Saya ingin Mesir menerima para penduduk, ini maksudnya dari Gaza, dan saya ingin Yordania juga menerimanya. Itu kata Presiden Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One. Ini dilansir dari kantor berita AFP. Trump itu menggambarkan Gaza sebagai tempat penghancuran setelah perang Hamas-Israel, dan Trump mengaku telah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II tentang masalah tersebut dan berharap dapat berunding dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Dikatakan Trump pada hari ini ya, tapi waktu Amerika Serikat. Sebelumnya kan kita sempat dihebohkan dengan informasi yang dilansir oleh NBC News. Ya, pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 18 Januari 2025, NBC melaporkan seorang pejabat terlibat dalam transisi kepemimpinan Presiden Trump menyebut bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff itu berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata. Nah, sembari memastikan pelaksanaan gencatan senjata tahap pertama, atau kesepakatan gencatan senjata tahap pertama dan kemudian pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya itu juga mencari solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza. Mereka menyebutnya seperti itu, termasuk nasib penduduk Palestina di Gaza. Tapi pada waktu itu disebutkan bahwa salah satunya itu adalah mencari tempat relokasi, baik itu sementara maupun permanen untuk mengungsikan warga Gaza. Salah satunya disebut Indonesia. Alasannya pada waktu itu, selama Gaza ini masih banyak pemukimnya, maka akan pemberontakan. Mereka menyebutnya gitu ya, terhadap Israel itu akan terus berlanjut. Dan memang seperti kita ketahui, bukan konflik ya ini sebenarnya ya, agresi Israel terhadap Palestina itu dimulai ketika terjadi serangan dari pasukan Gaza, pasukan Hamas di Gaza yang sangat mengejutkan Israel pada waktu itu. Tapi tentu saja itu tidak bisa disebut sebagai faktor konflik karena selama ini kan Israel yang sangat agresif itu selalu melakukan serangan-serangan terhadap Gaza, dan juga warga Palestina banyak sekali yang kemudian secara agresif juga menggusur warga-warga Palestina yang berada di pemukiman di dekat Gaza, di kawasan Israel tapi berada di dekat dengan Gaza. Namun pada kesempatan wawancara dengan wartawan pada hari Sabtu itu, kemarin itu, Trump hanya menyinggung Yordania dan Mesir. Anda berbicara tentang sekitar 1,5 juta orang penduduk Gaza dan kita bisa membersihkan seluruh tempat itu. Anda tahu selama berabad-abad ada banyak sekali konflik di sana dan saya tidak tahu sesuatu pasti terjadi, ucapnya. Dan sebagian besar dari 2,4 juta penduduk Gaza itu dilaporkan telah mengungsi akibat perang yang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Banyak dari mereka bahkan itu harus mengungsi berkali-kali, dan Trump mengatakan pemindahan penduduk Gaza dapat dilakukan untuk sementara waktu atau untuk jangka panjang. Sebelumnya itu disebutkan oleh pejabat transisi pemerintahan Trump itu yang dikutip oleh NBC News itu 2 juta orang yang akan direlokasi oleh Trump. Ketika kabar Indonesia akan jadi negara alternatif relokasi bagi warga Gaza itu mencuat di media, ternyata tim transisi Trump itu belum pernah membicarakannya dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan waktu itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan komentar lebih jauh karena memang belum pernah dibicarakan dengan pemerintahan Indonesia. Namun berita itu seperti kita ketahui ditolak oleh kedua belah pihak, baik bagi warga Gaza maupun juga warga Indonesia. Bukan karena warga Gaza tidak menyukai Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Karena warga Indonesia dan pemerintah Indonesia itu kan banyak sekali membantu warga Gaza, warga Palestina, dan dianggap sahabat dekat dengan warga Palestina itu. Bahkan ada rumah sakit Indonesia di Gaza yang itu merupakan sumbangan dari warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu sangat dihormati di Gaza. Namun, walaupun sangat menghormati dan mencintai Indonesia, warga Gaza tidak mau dipindahkan karena itu dianggap merupakan akal-akalan atau siasat licik dari pemerintahnya Trump yang dikenal sebagai penyokong kuat Israel untuk melakukan relokasi secara permanen sehingga kemudian
mengurangi ancaman serangan Palestina ke Israel, sekaligus Israel bisa menguasai wilayah Gaza. Di Indonesia berbagai individu maupun lembaga juga menolak. Sekali lagi juga bukan karena tidak suka terhadap warga Palestina, tapi mereka juga, warga Indonesia ini maksud saya, juga menyadari ada siasat licik di balik rencana yang disebut sebagai niatan yang katanya baik itu. Saya membaca di websitenya Majelis Ulama Indonesia, itu juga MUI itu menolak rencana dari Presiden Amerika Serikat itu, seperti dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Profesor Sudarnoto menyatakan relokasi tersebut sama sekali tidak tertuang dalam poin-poin gencatan senjata dan antara Israel dengan Palestina, sehingga alasan pemindahan 2 juta warga Gaza ke Indonesia sama sekali tidak bisa diterima. Profesor Sudarnoto juga menyatakan bahwa relokasi itu berarti pemindahan, sama saja mengusir dengan cara yang halus kepada warga Gaza. Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, maka Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza. Saya kira memang seperti itu ya rencana yang dibalik itu semua. Menurut Profesor Sudarnoto, ini adalah upaya-upaya di tengah gencatan senjata yang dibuat sedemikian rupa oleh Amerika Serikat dan Israel. Targetnya adalah menguasai Gaza, kemudian pengusiran penduduk. Pengusiran itu persis seperti yang terjadi pada tahun 1948. Ini 1948 itu ketika Israel kemudian diumumkan sebagai sebuah entitas negara baru pada waktu itu. Profesor Sudarnoto menegaskan pengusiran warga Gaza atas nama relokasi tersebut merupakan salah satu bentuk genosida. MUI menyatakan bentuk genosida tidak hanya pembunuhan massal, tetapi juga pengusiran massal dan pembatasan kelahiran secara sistemik untuk menghapuskan kelompok tertentu. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengingatkan rencana Trump ini mesti diwaspadai. Dan karena itu kami ingin menyerukan agar proses gencatan senjata ini harus benar-benar dikawal. Selain negara-negara Islam khususnya tergabung dalam OKI dan masyarakat internasional diharapkan untuk melakukan kontrol. Dan ini kenapa kontrol ini perlu dilakukan untuk mengawasi dan memastikan tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak manapun yang berusaha untuk memotong jalur proses gencatan senjata. Hal itu penting ya, karena Israel ini kan dikenal sebagai negara atau kelompok dan individu yang sering melakukan pengkhianatan. Wah, ini udah sejak zaman Bahala, ini bahkan ada dalam kitab-kitab suci ya, terutama Al-Quran banyak sekali menyinggung perilaku kaum Yahudi ini. Jadi jangan sampai orang-orang Islam dengan dalih ukhuwah Islamiyah, dengan dalih ukhuwah basyariah menolong warga Gaza, kemudian diterima di Indonesia. Jadi bukan karena nggak mau menolong, tapi justru itu bagian dari yang seakan-akan mulia, tapi itu untuk membunuh dan menghapus daulatan wilayah mereka. Kendati Trump membatalkan rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia dan memilih Mesir serta Yordania yang secara teknis memang lebih masuk akal karena ini wilayahnya berbatasan, tetap saja rencana tersebut dianggap sebagai rencana licik dari Trump. Mesir dan Yordania selama ini merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di kalangan negara-negara Arab. Bahkan ketika Trump memutuskan menyetop bantuan ke negara lain sebagai bagian penghematan, dan ini kan sekarang ini buat Trump itu yang lebih diutamakan adalah kepentingan rakyat Amerika yang disebut sebagai American First. Tetapi Mesir dan Israel termasuk dua negara yang dikecualikan. Jadi bantuan untuk Mesir dan Israel masih terus berjalan. Sementara Yordania itu termasuk negara yang selama ini mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Itu kan terlihat kemarin ya dalam sengketa di Timur Tengah ini ketika Iran meluncurkan rudal-rudalnya ke Israel itu, Yordania termasuk yang mencegat atau menghadang rudal-rudal yang melewati ruang udara mereka. Yordania selama ini adalah negara yang menerima bantuan militer dari Amerika Serikat senilai lebih dari 1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun per tahun. Ini dikutip dari The Guardian, media yang berbasis di London, Inggris. Salah satu negara Arab itu menerima kucuran dana dari Amerika Serikat seiring dengan tindakan mereka membela negeri Zionis Israel. Iran pada akhir tahun lalu, tepatnya pada bulan Oktober itu, tanggal 1 Oktober 2024, meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik dan hipersonik ke Israel sebagai balasan atas genosida Israel di Palestina dan Lebanon. Serangan itu juga diklaim balasan atas kematian pemimpin milisi Hamas Palestina Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Lebanon Hasan Nasrullah.
Ketika serangan terjadi, pasukan militer Yordania mengatakan sistem pertahanan udara dan angkatan udaranya menembak jatuh sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara Yordania. Kalau rudal balistik ini dipastikan bisa berasal dari Iran ya, karena jaraknya ya, jarak antara Teheran ke Tel Aviv. Tapi kalau drone ini banyak kalangan yang mempertanyakan bahwa ini pasti bukan berasal dari Iran. Berarti sekarang tengah berlangsung gejatan bersenjata dan dilakukan proses pertukaran tahanan, namun gejatan senjata itu dikhawatirkan tidak akan berlangsung terlalu lama. Netanyahu menyatakan setiap saat Israel bisa membatalkan perjanjian gencatan senjata tersebut, dan dia menyebut itu sebagai gencatan senjata sementara, bukan gencatan senjata permanen. Sebelumnya Israel dan Hamas itu kan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Ahad yang lalu, dan itu disampaikan oleh mediator di Qatar. Kedua pihak yang bertikai di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan para mediator mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak. Itu kata Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini. Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung 3 tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama, kesepakatan sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, yang orang tua termasuk warga sipil yang sakit dan terluka. Dan sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari para sandera yang masih hidup. Dalam pembebasan sandera yang terbaru itu kan ada 4 orang tentara perempuan Israel yang dibebaskan oleh para militan Hamas. Dan kemudian negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata pada tahap awal. Dan tahap ini, seperti dilaporkan oleh Time of Israel, mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk tentara pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh. Selama gencatan yang berlangsung selama 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari Gaza, daerah yang sangat padat penduduknya ini. Dan menurut Sheikh Mohammed, ini untuk memungkinkan pertukaran tahanan serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi. Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama, dan pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanum di utara. Tapi ketika hari pertama berlangsung gencatan senjata, ternyata pasukan-pasukan Israel ini tetap melakukan serangan dan membunuh beberapa militan Hamas di situ ya. Memang kalau soal beginian ini, janji dengan Yahudi itu nggak pernah bisa ditepati. Sinyal bahwa tidak akan ada perdamaian abadi di Palestina, bahkan sangat mungkin serangan Israel akan semakin meningkat, itu terlihat dari keputusan Trump membatalkan larangan pengiriman bom ke Israel yang pernah terjadi di era Presiden Joe Biden. Trump misalnya disebut telah memerintahkan militer Amerika untuk melepas pembatasan pasokan bom maksimal 2.000 pon atau sekitar 900 kg ke Israel. Pembatasan itu diterapkan pemerintahan sebelumnya di bawah kepresidenan Joe Biden karena khawatir dampaknya jika terjadi perang Israel dan Hamas di Gaza. Dengan tanpa bom-bom yang sangat besar itu saja, kerusakan di Gaza sudah luar biasa ya, apalagi sekarang dengan diperkenakannya ekspor senjata itu ke Israel. Ini dampaknya ketika gencatan senjata berakhir atau dikhianati oleh Israel, ini kerusakan yang jauh lebih besar itu akan terjadi. Tapi saya kira ini tidak menjadi alasan bagi warga Gaza untuk mengungsi kemanapun di seluruh dunia ini, bahkan termasuk ke Israel dan Yordania, yang kalau ini kan, kalau Yordania itu kan hanya dibatasi oleh laut mati saja ini. Kalau Anda berdiri dari wilayah Israel terus sebaliknya dari wilayah Yordania, itu pada malam hari terlihat lampu-lampu di kedua wilayah itu di tepian laut mati. Reuters ini mengutip seorang pejabat di Gedung Putih mengkonfirmasi soal perintah lepas pembatasan pasokan bom ke Israel. Ini memang bukan perintah eksekutif gitu yang disampaikan secara terbuka. Tapi langkah Trump ini sudah tidak terlalu mengejutkan karena sudah diperkirakan jauh sebelumnya. Bukan hanya Reuters, tapi Al Jazeera juga melaporkan hal yang sama berdasarkan informasi dari 3 pejabat Israel. Disebutkan bahwa Amerika Serikat akan melepas penangguhan pasokan bom ke negara Yahudi itu. Jadi sekali lagi harus dilihat, relokasi warga Gaza itu adalah strategi jangka panjang Trump bersama sekutunya di Israel untuk melenyapkan eksistensi negara Palestina.
Jadi tetap saja gencatan senjata ini adalah skema jangka pendek saja, karena tekanan di dalam negeri Israel itu juga luar biasa besar dan kerugian Israel akibat invasinya dia ke Gaza ini juga menguras ekonomi Israel. Tapi sementara bagi warga Gaza ini tentu saja merupakan kesempatan mereka buat kembali membangun wilayahnya, bangun Gaza yang sudah hancur-hancuran dihancurkan oleh Israel, terus kemudian juga melakukan konsolidasi di antara para pejuang. Tetapi mereka harus tetap setiap saat waspada menghadapi invasi Israel yang diperkirakan akan jauh lebih ganas daripada invasi sebelumnya. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.